Anda menyaksikan Breaking News pemirsa, satu dari tiga pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki atas nama Peggy berhasil ditangkap di Treskrimum Polda Jawa Barat dan kita akan langsung menuju ke Polda Jawa Barat untuk mengetahui informasi terkini. Yang lalu 2016 yang menyangkut pelibatan dari pelaku Peggy Setiawan. Lanjut dan ya cukup. Saya naikin di situ. Kalau tidak bersama guru bisa belum bisa kita info. Masih pendalaman, sabar. Nanti kalau kita ucap dia kemana-mana, nanti takutnya ada yang menyembunyikan lagi. Nah, itu kan. Nanti sabar. Nanti di Dirkrimum juga dampingi nanti kalau sudah ini. Langsung penyidiknya yang nyampaikan. Kemana? Berkat? Belum. Langsung. Hah? Ya. Selama Giginya masuk aneh. lagi di ruangan dia belum. Sedang. Ya, rekan Mujib, Praitno bisa mendengar suara saya dari studio? Ya, bisa. Ya. Apakah kami bisa langsung berbincang bersama dengan Kombes Pol Jules Abraham? Mujib? Iya, baik. Selamat siang, Pak Jules. Selamat siang, Pak Jules Abraham. Selamat siang, Mas. Pak Jules, iya. Dengan saya Bremana Tenaya di studio, Pak. Terima kasih bisa bergabung bersama kami di Breaking News. Pak Jules, ini terkait dengan penangkapan Peggy. Ini benar dilakukan di Selasa malam, Pak Jules. Ya, baik Mas. Dapat saya sampaikan, memang benar saat ini penyidik Dirkrimum Polda Jawa Barat bersama tim Mabes Polri telah berhasil menangkap satu terduga pelaku. Ya, satu terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Pengungkapan kasus ini kita lakukan tadi malam, Selasa malam di Kota Bandung. Yang bersangkutan adalah warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Baik, untuk lokasi tepatnya itu Peggy ini ditangkap di rumahnya atau di mana, Pak? Ya, nanti kami akan jelaskan. Kami akan jelaskan terkait dengan bagaimana proses penangkapan. Karena saat ini teman-teman ya penyidik di Dirkrimum Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Kami sudah berusaha menghubungi pihak keluarga yang tentunya nanti akan didampingi oleh pengacara, juga akan lakukan pemeriksaan baik kepada saudara Peggy Setiawan maupun pihak keluarganya. Oke, Pak Jules, ini untuk Peggy Setiawan sendiri, apakah betul ini adalah yang dimaksud Egy yang disebut sebagai pelaku utama dalam pembunuhan Vina dan juga Eki, Pak? Baik, jadi saya jelaskan begini. Sejak 2016 kami telah menetapkan ya, status DPO terhadap saudara Peggy alias Carol. Nah, saat ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan, sehingga bukan Egy, melainkan Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Oke, berarti untuk Peggy Setiawan dan juga Egy yang dimaksud beberapa waktu belakangan ini orang yang berbeda, Pak? Ya, jadi untuk Peggy Setiawan itu tentu sesuai dengan status DPO. Ya. Peggy alias Carol.
itu yang kami dapatkan pada saat proses pemeriksaan sejak 2016. Nah, kita lakukan pendalaman, lakukan pemeriksaan, kita lakukan investigasi, penyelidikan. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah saat ini kami berhasil mengamankan, menangkap terduga pelaku yang sudah kami DPO-kan sejak 2016 bernama Peggy Setiawan. Mungkin hanya itu informasi yang bisa kami bagikan. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut setelah teman-teman penyidik di Polda Jawa Barat melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, baik Pak. Sebelum kita mungkin nanti mendengar pendalaman dari rekan-rekan, tapi sebelumnya Pak, bisa diceritakan bagaimana kronologi penangkapan Peggy ini? Apakah informasinya berawal dari penelusuran yang selama ini dilakukan oleh polisi atau seperti apa Pak? Nah, termasuk bagaimana nanti kami mengungkap Peggy, termasuk bagaimana peran dia, keterlibatan dia dalam kasus Vina Egy yang terjadi di 2016. Itu teman-teman akan melakukan pendalaman, penyidik masih memerlukan waktu sehingga dapat terpenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, baik keterangan saksinya sesuai, keterangan tersangka juga sesuai, ya, keterangan dari ahli sesuai, surat maupun petunjuk maupun barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh penyidik dari Ditkrimum Polda Jawa. Oke, Pak Julius, untuk DPO yang sekarang masih dicari, betul sudah dipastikan hanya 2 orang lagi Pak. Apakah ada 1 orang lagi yang mana sekarang banyak beredar informasi bahwa ada 4 DPO sebenarnya? Saya belum bisa menyampaikan satu, karena teman-teman penyidik di Ditkrimum Polda Jawa Barat masih melakukan pendalaman. Ya, terkait dengan apakah DPO ini hanya 1 terduga pelaku atau masih tersisa DPO yang lain, nanti akan kami jelaskan pada kesempatan berikut setelah teman-teman penyidik di Ditkrimum Polda Jawa Barat melakukan pendalaman. Baik, baik. Pak Julius, untuk 2 DPO yang sekarang dicari, menurut polisi ini berarti betul Andi dan Dani ya Pak ya? Jadi 2016 kami mendapat informasi ada 3 DPO. Itulah sehingga teman-teman penyidik di 2016 itu melakukan proses penyidikan yang sampai ke penuntutan, jaksa penuntutan dan ke pengadilan. Tentu di proses pengadilan sudah dilakukan penetapan hakim terkait dengan vonis terhadap 7 tersangka dewasa, yaitu seumur hidup vonisnya, dan 1 DPO, 1 tersangka di bawah umur, ya, yang saat ini sudah menjalani masa bebas bersyarat, ya, sebagaimana yang tentu teman-teman ketahui. Baik, Pak Julius, untuk informasi terkait Peggy ini sendiri, Pak, tersangka itu ataupun DPO ini juga ditangkap dengan alat bukti apa, Pak? Apakah sudah ada informasi juga? Ya, terkait teknis tentu nanti akan disampaikan lebih lanjut, Pak. Nanti kami akan bersama dengan penyidik dari Ditkrimum, mungkin juga kita akan menyampaikan bersama, akan menyampaikan hasil pendalaman saat ini dan bagaimana para tersangka sehingga kita bisa menangkap dan mengungkap. Mohon doanya sehingga para penyidik di Polda Jabar dapat menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya dan dengan setransparan mungkin nanti akan kami sampaikan juga. Baik, Pak Jules, ini kan dengan ditangkapnya 1 DPO, apakah juga bisa memberikan petunjuk lebih lanjut lagi terkait dengan 2 orang yang masih dicari hingga saat ini, Pak? Ya, nanti kita akan jawab, Mas. Jadi untuk sementara informasi itu yang kita bisa bagikan, ya, terkait dengan keterangan lain yang berkaitan dengan keterangan saksi, keterangan tersangka atau saat ini terpidana yang lainnya yang akan berkaitan dengan kasus ini, tentu akan kita lakukan pendalaman ulang, termasuk terhadap terduga pelaku yang berstatus DPO, Peggy Setiawan. Saat ini juga akan kami lakukan proses pendalaman, itu juga dengan keluarganya dan didampingi oleh. Oke, Pak
kalau dari pemeriksaan awal terhadap Peggy Setiawan, Pak, Peggy apakah juga mengenal DPO yang 2 orang ini dan juga 8 orang sebelumnya sudah terpidana, Pak? Saat ini belum bisa kita sampaikan, Mas. Jadi saat ini kita masih melakukan pendalaman terkait dengan informasi-informasi yang teknis, tentunya yang berkaitan dapat mengaburkan proses pembuktian penyidikan yang sedang dilakukan teman-teman penyidik. Tentu kami tidak bisa menyampaikan saat ini. Kami mohon waktu, mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk penyidik di Krimum Polda Jawa Barat dapat mengungkap kasus ini seterang-terangnya, dan kami jamin proses penyidikan ini akan secara transparan, perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan. Oke Pak, setelah ini berarti dari kepolisian akan fokus mencari 2 DPO ini di wilayah selain Jawa Barat atau hanya di Jawa Barat saja, karena memang lokasi kejadian di Cirebon dan juga terakhir Peggy ini ditangkapnya di Bandung juga, Pak? Sama, jadi terkait apakah akan melakukan proses selanjutnya terkait DPO yang sudah kita keluarkan, tentu harus kita uji, harus kita lakukan pendalaman, ya, persesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan tersangka ataupun alat bukti lain yang kita temukan, serta bagaimana dengan barang bukti yang ada. Baik, Pak, untuk saat ini berarti ada berapa saksi yang masih aktif diperiksa oleh polisi untuk mengungkap 2 DPO yang belum tertangkap, Pak? Kita belum bisa sampaikan sekarang, karena ini masih proses pendalaman. Mohon bersabar, mohon doanya kita dapat secepatnya ya, Mas. Pak Julius, sementara itu Pak, untuk mengungkap lagi 3 orang ini yang kemarin sempat DPO, kemudian 1 tertangkap, kesulitan apa yang dihadapi oleh polisi, Pak? Baik, kalau terkait dengan kesulitan, kendala, ya, tentu kita kembali kepada pasal 184 KUHP, ya, di mana tentu harus ada keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini pasti kita butuhkan lebih dari 1 saksi. Kemudian ada keterangan tersangka sendiri, yang walaupun nantinya akan menjadi keterangan terdakwa ketika di persidangan. Kemudian kami juga tentu memerlukan keterangan ahli. Lalu kami juga memerlukan surat dan petunjuk, serta barang bukti yang berhasil dikumpulkan, atau kami mungkin masih memerlukan alat bukti ataupun barang bukti lainnya. Ini yang akan dapat menguatkan bagaimana proses pemeriksaan, bagaimana proses penyidikan ini dapat kami ungkap secepatnya, dapat kita lakukan setransparan mungkin, dan akan kami sampaikan perkembangannya kepada media maupun warga masyarakat dalam kesempatan lebih lanjut setelah kita melakukan proses pendalaman ini. Baik, pendalaman ini apakah termasuk juga memeriksa 8 terpidana ini, Pak? Oh ya, baik. Kalau terkait dengan 8 terpidana, ya, yang saat ini ada 7 terpidana yang masih di dalam, yang masih di lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan, tentu akan kita lakukan pemeriksaan. Kita akan lakukan pendalaman. Kita juga tentu akan meminta keterangan barangkali dari 1 mantan terpidana yang sudah keluar, ya, terkait dengan peran ataupun keterlibatan dari saudara Peggy Setiawan. Oke, baik. Pak Jules, ini kan ada juga beredar di masyarakat, kemudian ada tadi 1 terpidana yang sudah bebas, ini kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus ini, kemudian juga waktu itu proses penangkapannya juga disebutkan katanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh terpidana ini. Bagaimana menanggapinya, Pak, terkait dengan pengakuan para mantan terpidana ini, Pak? Baik, jadi perlu saya tegaskan, ya, saya sampaikan kembali, Mas, untuk para terpidana ini, ya, kita sudah lakukan pendalaman ulang. Ya, kemarin juga kami lakukan pendalaman terhadap cukupnya 7 terpidana yang masih di dalam. Nah, ini masih berproses, ya. Kita akan lakukan berita acara tambahan, berita acara lanjutan kepada 7 terpidana lain. Dan mungkin juga kita akan melakukan pendalaman terhadap 1 mantan terpidana yang saat ini sudah bebas bersyarat. Ya. Hal ini tentu perlu waktu,
perlu proses bagaimana mengungkap penyidikan ini sehingga dapat memenuhi alat bukti sebagaimana pasal 188. Baik, kalau untuk mantan terpidana yang atas nama Saka ini, Pak, apakah nanti pihak kepolisian perlu untuk misalnya mengamankan yang bersangkutan karena memang menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa juga dalam pendalaman kasus ini? Ya, terkait dengan apakah itu nanti akan proses, apakah kita perlu melakukan proses lain, ya, upaya paksa dan lain sebagainya. Tentu melihat situasi. Bagaimana proses pemeriksaan yang nanti sedang masih berjalan saat ini, yang sedang dilakukan oleh penyidik di Polda Jawa Barat, kami tidak bisa menyampaikan saat ini, Mas. Tapi kami jamin kami akan tetap transparan dalam memproses kasus ini dan akan kami sampaikan perkembangannya nanti setelah kami melakukan pendalaman. Baik, Pak Jules, ini kan untuk 8 sudah punya peran masing-masing, walaupun memang masih ada misteri. Ada 3 DPO yang kemarin dicari dan kemudian sekarang 1 sudah tertangkap. Kembali lagi Pak, kami penasaran dengan bagaimana peran dari 3 DPO ini, karena disebut-sebut bahwa pelaku utama ini ada di salah satu dari 3 orang ini Pak. Berarti Peggy Setiawan ini apakah punya peran yang cukup besar juga Pak dalam kasus Vina dan juga Eki ini Pak? Ya, jadi terkait dengan DPO yang dapat saya sampaikan saat ini, bahwa memang pada 2016 kami telah menerbitkan ada kurang lebih 3 DPO. Ya. Baik. Dan saat ini kami menangkap mengamankan 1 terduga pelaku yang berstatus DPO pada 2016, yaitu saudara Peggy alias Peron. Saat ini informasi yang kami dapatkan yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan. Mudah-mudahan secepatnya kami sampaikan terkait dari peran Peggy Setiawan maupun bila mana ada tersangka lainnya atau terduga pelaku lainnya yang masih berstatus DPO. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas atas informasinya. Kami tunggu lagi Pak nanti terkait dengan perkembangan 3 DPO yang masih dicari. Maksud kami 2 yang masih dicari dan 1 yang sudah tertangkap ini. Dan pemirsa, kita akan kini bergabung dengan rekan Nata Arman yang saat ini sudah bersama dengan keluarga korban Vina dan juga kuasa hukumnya. Ya, Nata, apa saja informasi yang bisa Anda gali dari keluarga Vina terkait terutama ada 1 DPO yang sudah tertangkap baru saja? Selamat siang, Bremana dan juga pemirsa terkait dengan kasus Vina yang kasus kematiannya masih sampai dengan saat ini masih tanda tanya terkait dengan kasus pembunuhan dari gangster yang setidaknya telah menewaskan Eki dan juga Vina. Saat ini saya akan bertanya secara langsung dengan salah satu pengacaranya atau kuasa hukum terkait dengan perkembangan kasus dan apakah sudah mengetahui bahwa salah satu dari 3 DPO sudah dilakukan penangkapan oleh pihak polisian. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang, Mbak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan informasi update yang didapatkan bahwa informasi dari pihak polisian sudah ditangkap 1 dari 3 buronan itu. Kira-kira seperti apa update-nya, Mbak? Ya, update-nya sih saat ini masih kami belum mendapatkan yang jelas, cuma baru dari berita-berita. Tapi nanti kalau memang itu benar adanya, ya alhamdulillah sekali berarti ya. Berarti kan polisi bekerja dengan cepat gitu. Jadi kalau memang dicari ya tidak akan sulit ditangkap gitu. Itu update terbaru, kami belum tahu pasti, hanya baru dapat dari media aja. Oke, kemudian untuk pelaku yang baru ditangkap sendiri, apakah sudah mengetahui seperti identitasnya atau sudah bertemu secara fisik atau seperti apa? Belum. Cuma kami tahu namanya aja. Duganya si Peggy alias Perong ya. Peggy alias Perong. Oke, Peggy alias Perong. Kira-kira ada rencana untuk bertemu dengan salah satu pelaku yang sudah ditangkap itu? Ya kalau itu udah pasti. Nanti kalau memang sudah diberikan jadwalnya oleh kepolisian pasti kami akan ketemu. Kira-kira kapan? Ya secepatnya Mas, ya secepatnya. Oke, baik, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa pihak polisian sudah menangkap dari salah satu dari ketiga DPO yang sampai dengan saat ini masih dicari alias Peggy atau Perong. Dan semoga kasus ini segera menemukan titik terang maksud kami sehingga kasus bisa selesai seperti yang diharapkan oleh para masyarakat. Demikian, saya kembali kepada Anda di studio. Ya. Oke, Nata, Anda masih bersama dengan kuasa hukum dan juga Kakak Vina. Apakah kami bisa berbicara langsung juga dengan pihak keluarga Vina?
Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih rekan Nata Arman melaporkan langsung berbincang juga dengan pengacara dari keluarga Vina dan juga salah satu dari keluarga Vina. Dan pemirsa, pengacara tersangka kasus Vina, Eki, mengungkapkan hasil forensik menemukan sperma dalam tubuh korban. Pengacara menyayangkan tidak adanya pemeriksaan yang mencocokkan sperma tersangka dengan sperma yang ada di tubuh korban. Di dalam pemeriksaan dokter forensik itu ditemukan sperma di tubuh daripada wanita yang menjadi korban. Vina? Ya. Oke. Dan dokter forensik itu juga sudah diminta pendapatnya di dalam ruang persidangan. Seharusnya DNA, sperma itu harus ditingkatkan DNA-nya. Untuk mengetahui itu milik siapa. Oke. Nah, klien kami kan ada dalam penguasaan pihak kepolisian. Tapi tidak dilakukan. Hanya kalau kita melihat ke dalam konteks rumusan pasal yang bersangkakan 338, 340 walaupun terbalik ya. Junto pasal 81 perubahan daripada undang-undang tahun 2002 dan sekarang undang-undang 2014. Memang di situ terumus ya. Pasal 81 itu harus juga mengadopsi pasal 76D menyangkut masalah kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kenapa sekarang ini ada orang bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan undang-undang masalah pasal tentang Oke, pasal belakang dulu Pak. Saya ingin tanya, itu Bapak tahu bahwa ada, mohon maaf tadi sebutkan tadi ya, ada sperma tadi. Itu di pengadilan, sebelumnya tidak pernah tersebut di dalam BAP? Tidak, karena BAP kan kita dapatkan Jadi dari ada di pengadilan. penuntutan itu? Iya. Di kejaksaan maksudnya? Jadi ketika Ya, ini persidangan... saya konfirmasi dulu Pak, artinya tidak pernah ada pada saat penyidikan di kepolisian, di penuntutan ada? Karena itu dalam satu berkas. Enggak, Pak, saya harus tanya ke Bapak, Bapak harus fair juga nih. Ya. Hal tersebut di penyidikan di kepolisian ada tidak? Ada, pasti ada. Karena itu diminta oleh Spermanya polisi. ada, artinya bukan hal baru dong Pak? Bukan. Oke, Ya. baik. Karena otopsi mayat itu kan Jadi diminta janggalnya di mana menurut Bapak? Ya, artinya begini. Kalau ada dalam hasil temuan dokter forensik di tubuh korban yang dibedah mayat, Ya, tentu kan ada tindak lanjutnya untuk meriksa DNA. ya. Ini sperma milik siapa? Dan itu ada dilakukan? Tidak dilakukan. Tidak pernah ada dilakukan? Tidak lakukan. Sampai di pengadilan pun Tidak pernah lakukan. Lalu kemudian dari mana bisa dikatakan bahwa 7 pelaku itu bagian dari pemilik, mohon maaf ya, Ya. apa yang ditemukan tadi, sperma? Nah, itulah yang tidak terungkap dalam putusan hakim. Oke. Menarik kan? Berarti bahwa ada yang tadi katakan sperma itu berarti bahwa ada kekerasan seksual, Nah, kalau kita bicara dalam konteks... bukan kecelakaan tunggal. Ya, oke. Begini. Kita juga harus berpikir dewasa. Kenapa saya ajak begitu? Kita tidak bisa langsung merumuskan bahwa sperma itu ada kaitannya dengan klien-klien kami. Kenapa saya katakan begitu? Saya tahu arah Anda kemana. Oke. Maksudnya bisa saja bukan itu, tapi kemudian bisa saja teman laki-lakinya siapapun itu. Oke, itu betul. Itu Anda mengatakan itu kan? Betul, ya. Baik. Jangan beranjak pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut.